Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, benjer, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan, dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari. Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya. Wah, lancang sekali kamu Raya. Gak asik kamu Ray. A few moments later. Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya? Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray. Dicuci dulu nggak tuh bajunya? Ngapain dicuci Ray? Ini tuh bau baju baru. Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain. Iu. Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku gak. Kabaratna Pro 4. Selamat budaya kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4. Tradisi potong jari yang dikenal dengan nama Iki Palek adalah praktik adat yang dilakukan oleh suku Dani Papua. Tradisi ini sebagai bentuk penghormatan dan duka cita atas meninggalnya anggota keluarga atau kerabat dekat. Suku Dani percaya bahwa memotong jari adalah simbol rasa sakit yang mereka rasakan saat ditinggal oleh seorang yang mereka cintai. Mereka juga percaya bahwa tradisi ini dapat mencegah malapetaka serupa dari terulang. Suku Dani menilai jari sebagai simbol kerukunan, kesatuan dan kekuatan dalam diri manusia dan keluarga. Mereka percaya bahwa setiap jari saling bekerja bersama untuk membangun kekuatan, sehingga kehilangan salah satu ruas jari akan mengurangi kekuatan dan kebersihan. Seiring perkembangan zaman, tradisi Iki Palek mulai menghilang akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan agama. Namun masih bisa ditemui orang tua suku Dani yang telah kehilangan jari-jari sebagai bagian dari tradisi ini, bahkan ada yang kehilangan seluruh jarinya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia
Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kabar pagi obrolan santai kembali hadir hari ini bersama saya Ruslan. Hingga nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, pagi hari ini kita akan membahas mengenai berita yang diturunkan oleh pemerintahan Radio Republik Indonesia Makassar mengenai perbaikan sekolah di Sulawesi Selatan, di mana program perbaikan sekolah akan menyasar sekitar 120 sekolah di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Nah, program perbaikan ini yang belum memadai di Sulsel akan dimulai dilakukan tahun ini dan telah memasuki dalam RPJMD dan dilaksanakan secara multi-year. Nah, Kepala
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Iqbal Majamuddin menyebutkan distrik telah menata ulang sejumlah titik lokasi di mana terdapat sekitar 120 sekolah yang menjadi sasaran. Jelaskan bahwa jika implementasi diperlukan, karena tidak banyak sekolah yang ruang kelasnya perlu diperbaiki, termasuk juga fasilitas pendukung seperti perbaikan toilet, ruang kelas yang dibuat lebih modern. Kemudian selain perbaikan sekolah, pembangunan sekolah baru akan juga menjadi prioritas. Nah, itu sekilas beritanya ya, sahabat budaya. Nah, mungkin sahabat budaya mungkin bisa sharing-sharing bagaimana kondisi sekolah mungkin di tempat anak Anda mungkin bersekolah, atau ada pengalaman-pengalaman di bersekolah karena fasilitasnya mungkin kurang memadai. Nah, kira-kira di era sekarang ini sebenarnya fasilitas apa yang perlu dibenahi di daerah kita ini di Sulawesi Selatan, baik itu SMP, SMA, SD juga mungkin ya, karena banyak juga sekolah-sekolah besar yang memang fasilitasnya masih belum begitu memadai, sehingga anak-anak sekolah masih memiliki kendala dalam proses belajar mengajar. Nah, silakan sharing-sharing kalau budaya, ada kira-kira tempat sahabat budaya nih yang sekolahnya masih minim fasilitas, atau mungkin dari sisi bangunan dan fasilitas dalam kelas, misalnya bangku, meja, atau alat belajar mengajar, misalnya papan tulis atau dan lain sebagainya. Nah, kalau zaman-zaman saya dulu waktu sekolah sahabat budaya itu masih zamannya papan tulis menggunakan kapur tulis ya. Jadi saat itu guru menjelaskan menulis menggunakan kapur tulis, kemudian ditulis di papan tulis warna hitam. Nah, itu biasanya sangat istilahnya mengganggu juga. Nah, tapi kalau zaman sekarang mungkin semua sekolah ini sudah beralih dari papan tulis yang menggunakan blackboard yang menggunakan spidol ya. Kalau dulu zaman saya masih dapat itu menggunakan kapur tulis. Jadi biasa kelas-kelas masih sangat debu pada saat guru memberikan penjelasan di papan tulis. Nah, bahkan yang menjadi hal yang susah terlupakan itu disuruh oleh guru kita untuk membersihkan papan tulis. Nah, kira-kira nih sahabat budaya, apakah masih ada fasilitas-fasilitas seperti itu? Tapi yang pastinya kalau sekarang anak-anak lebih modern ya, karena sudah banyak menggunakan papan tulis, menggunakan spidol, atau bahkan sudah menggunakan laptop atau komputer atau proyektor. Kita terima dulu telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lo mula balu. Kalau lo mula balu. Insyaallah. Kalau lo mula balu. Marwah pengalih. Insyaallah kalau Pak Jon yang mengawali ya. Amin. Pak Jono, kita bahas ini masalah fasilitas sekolah. Kalau di Sulsel mungkin masih ada nggak kira-kira sekolah yang masih banyak. Masih banyak ya. Terutama sekolah yang di daerah ya. Kampung, misalnya apalagi KSD, ya. Masih banyak. Ini kan memang kali ini kan dari dulu kan berkembang terus. Awalnya pakai pakai kapur. Sekarang itu kapur kan ada dua, ada kapur tulis, ada kapur ajaib. Kapur buat, bukan kapur ajaib. Kalau kapur ajaib mengusir semut. Mengusir semut. Kapur tulis. Tapi memang warnanya sama nih, modelnya sama. Cuma fungsinya berbeda. Tapi satu juga dipakai menulis. Tempat tulis itu. Iya. Karena sama. Jadi saya masih ingat itu
pakai papan tulis, pakai kabut tulis, pakai hapus itu biasa lah, yang segi 4 itu. Segi 4 isinya kau-kau. Biasanya kau itu. Itu palingan itu kalau Itu tugas yang sering dulu disuruh dibikinkan Iya. kalau tidak kerja PR. iya itu biasa itu keterampilan lah istilahnya dulu itu. Saya dulu selalu kalau dihukum itu tidak kerja PR, nah bilang, guru, bikin baru penghapus. Iya, baru itu palingan kalau kita main di belakang langsung dilempar gitu pakai itu berbekas itu. Kalau kena muka itu lah seperti kayak pakai bedak itu. Gitu. Sementara baru Pak Gurna dapat menghapus itu. Kemudian dia ada main-main langsung lempar itu. Berbekas itu. Jadi apa namanya setelah itu muncul lagi penghapus itu yang dibikin ya apa namanya yang agak modern lah. Ya kan yang apa namanya ya kayak gitu ya kayak bikinan itu warna hitam. Saya masih ingat itu. Jadi saya masuk dari SD sampai SMA itu ya begitu tulis. Kemarin yang namanya itu spidol yang itu yang non permanen itu. Di kita apa namanya kita selalu apa namanya pakai nanti setelah kemudian baru pakai itu. Tapi sekarang itu saya mungkin sekarang SMP plus SMP di sini ya itu sudah pakai itu. Papan blackboard apa namanya itu? Blackboard. Papan blackboard kan yang itu bisa pakai sekarang. Iya. Tapi SD masih yang tulis lah. Ya. Iya masih pakai tulis. Besar ya. Mungkin juga SMP mungkin juga masih sebagian besar. Kenapa zaman itu ada maksudnya dibedakan? Padahal sebenarnya kan ini apakah memang sama-sama sudah tidak buka papan tulis. Beda lah. Jadi kan masing-masing itu kan kesini kan masih banyak penemuan, kan? Iya. Pada saat itu yang paling keren itu yang ditemukan pakai kapur tulis. Jadi apa namanya dia disesuaikan dengan penghapus seperti itu. Kalau orang itu penghapus nggak dibeli. Kalau zaman dulu itu sudah masih pakai pensil ya. Oh iya SD pensil. Pokoknya sampai tidak ada penghabisan itu dihalus terus. Penghapusnya pakai karet. Oh itu ada penghapusnya itu. Atau itu karet itu di kelahiran itu penghapus itu yang sedikit warna-warnaan itu. Merah. Pakai karet itu di ujung atasnya itu. Dililit tuh. Dililit. Ada pengalaman. Iya. Baru tempat buku itu biasanya dari produksi sendal. Jadi masih masuk situ. Nanti SMP baru pakai pulpen. Ya waktu itu berarti memang zaman itu mungkin di SD itu ya memang khusus untuk pakai kapur ini sama pensil. Diajari dulu anak-anak mungkin lebih. Iya, mulai dari kelas 1 sampai mungkin kelas 3 kelas 4 karena kelas 5 kelas 6 itu sudah pakai pulpen. Iya. Terus saya ya. Kalau di bawahnya itu ya masih pakai pensil. Iya. Itu kan memang masih belajar menulis, jadi kan gampang dihapus. Iya kan. Setelah naik apa namanya kelas 4, kelas 5, kelas 6 kan sudah mulai nih pintar menulis. Jadi selanjutnya ke pulpen. Gitu. Tapi ini memang kapur ini apa namanya ya itulah tadi seperti saya bilang itu ya mungkin itu yang paling dulu itu yang ditemukan, ini yang paling efektif ini yang paling bagus. Tapi yang namanya saja zaman makin berkembang makin ditemukan pakai ini jadi itu yang namanya ada spidol itu yang permanen, ada non permanen, untuk dekor itu. Waktu saya itu apa namanya, mulai itu kan satu kelas. Banyak spidol begitu di rumah saya itu di kos saya. Karena kalau dipakai saya setelah kembalikan, ambil nih. Jadi setiap lagi mata kuliah lagi ambil lagi. Nah kalau kembali ke fasilitas ini Pak Jana, perbaikan fasilitas sekolah, kira-kira kalau di Makassar sendiri ya masih ada nggak kira-kira sekolah yang layak, maksudnya jauh dari fasilitas atau mungkin masih banyak.
mungkin masih banyak karena tergantung juga sebenarnya kepala sekolahnya juga. Iya. Ya kalau kepala sekolahnya jujur dan memang betul-betul ingin memajukan anak didiknya, saya kira itu bisa kan, itu kan setiap sekolah kan ada anggarannya Iya. dari pemerintah. Jadi bagaimana cara mengolah anggaran itu untuk fasilitas sekolah yang tidak ada yang diadakan. Iya. Binatang kalau dana bos dibagi-bagi saja. Kalau menurut Pak Jono apa sih sebenarnya fasilitas yang paling penting itu? Kalau misalnya bangunan sudah bagus, kira-kira lebih ke fasilitas apa tuh yang perlu disiapkan itu? Saya kira apa yang menjadi kebutuhan sekarang ya. Kita kan lebih ke sini kan lebih ke IT. IT ya. Iya. IT komputer. Mungkin ya komputer, laptop, sebagainya. Ya kan seperti itu. Itu yang perlu sebenarnya diadakan oleh pemerintah. Ya. Jangan lagi ketika mau ujian akhir kita gerasa gerusuk orang tua sana sini pinjam sana pinjam sini sewa sana sewa sini. Iya. Akhirnya dibebankan kepada orang tua, ya kan? Iya. Gitu. Jadi yang perlu saya kira kalau kita memang meningkatkan kualitas anak didik kita, jadi memang harus dipersiapkan itu. Ya. Untuk nyaman belajar, ya kasih akses setiap kelas. Ya. Tapi jangan beban kepada orang tua. Iya kan? Iya. Sebenarnya kan seperti itu. Mau saja beli kipas angin, ya minta sumbangan dari orang tua. Nah, ini kan ada dana bos. Itu kan bisa dipakai secara bertahap misalnya. Kalau tahun ini kelas ini misalnya dikhususkan untuk kelas 1 itu anggaran itu fasilitas itu ya. Itu tahun depan untuk kelas kelas 8. Apakah istilahnya kalau di SMP ya sekarang? Kalau anak kelas 6, kelas 7, kelas 8 ya. Mendapat kelas 6, kelas 9 seperti itu. Zamannya dulu Pak Jono sekolah sudah dapat kipas angin belum? Belum ya. Masih pakai buku ya. Pakai buku. Okay. Jangan ke kipas angin, sepatu saja. dari SD. Ini sepatu kalau masih bisa dipakai dong. Jangan robek nih. Itu celana. Awalnya dari sampai lutut, lama-lama naik terus. Luar biasa. Ya, luar biasa penderitanya Pak Jono sekolah. Biasa dulu. Pokoknya apalagi dulu jangan biasa jangankan sendal, jangankan sepatu, sandal pun kita tidak pakai pergi sekolah. Kaki telanjang. Iya. Iya. Biasa itu kalau pulang ke pergi hujan kan, pulang itu cara panas itu aspal itu. Jadi pinggir jalan ada rumputnya itu. Iya. Ya, cuma masih ingat itu. Jadi SMP sudah ada agak sedikit lah. Ya, karena SMP kan tidak bisa pakai sandal. Iya. Harus pakai sepatu. Ini sampai SMA seperti itu. Jadi orang dulu pasti mengalami lah kalau yang tinggal di kampung ya. Iya. Kalau di kota ya wajar lah, karena memang orang-orang kota dulu kan fasilitas lengkap lah. Iya. Kita saja dulu kalau pergi sekolah bahkan ada yang jalan kaki sampai 3 kilo. Betul, menyeberang sungai. Kalau saya masih mending karena 1 kilo lebih. Iya. Itu ke jalan kaki itu ke sekolah. PP itu? Iya, PP. Karena memang kendaraan masih jarang. Iya. Jadi tidak ada sepeda. Ya akhirnya jalan kaki lah kita dong. Pergi sekolah hujan-hujan tidak pakai payung tapi pakai daun pisang. Iya. Masih ingat sama saya itu. Itu masih ada. Jadi itu seharusnya sekarang itu dengan anggaran yang banyak. Iya. Seharusnya fasilitas pendidikan itu lebih dilengkapi lah. Iya. Ya kan? Apa yang dibutuhkan oleh siswa, murid supaya ini bisa menunjang kualitas mereka. Itu lebih baik lagi belajar. Jadi buat apa kita ada dana bos misalnya kalau tidak dimanfaatkan dengan baik untuk kecerdasan anak-anak kita, ya kan? Ini kan juga tugas dinas pendidikan juga bagaimana mengawasi dana bos itu, jangan hanya dilepas tapi tidak awasi bagaimana penggunaannya. Yeah. Itu yang sekarang katanya ada dana bos setiap sekolah, tapi kok setiap saat juga sekolah-sekolah itu minta sumbangan, minta bantuan lah atau apa. Terutama itu ketika penerimaan masih siswa baru. Iya, dari komite sekolah ya biasanya. Iya, pasti itu SMA, SMP, SMA, SMK sama. Ketika awal
pembelajaran itu diundang semua orang tua itu untuk kumpul yang mahasiswa baru dan ujungnya minta sumbangan semua itu apa alasannya atau apa dan sebagainya pasti sudah itu. Tapi mungkin dinas pendidikan tidak pernah tahu ini. Iya. Ini penguatan seperti ini yang perlu lah, artinya minta sumbangan tapi fasilitas artinya tidak terlalu ada kemajuan, ya kan? Yeah. Jadi saya kira mudah-mudahan ini dengan pemerintahan yang baru betul-betul ini untuk mencerdaskan anak bangsa kita ya. Memang fasilitas yang dibutuhkan oleh anak kita ya dilengkapi di setiap sekolah lah. Kalau perlu ada lab komputer namanya kan, kan seperti itu. Ada komputer, pokoknya lengkapilah semua lah seperti itu. Oke. Jadi kita juga orang tua ini merasa senang dan merasa tidak terbebani lah seperti itu. Jadi itulah namanya perkembangan teknologi dari awalnya batu, kapur, sekarang ya spidol. Iya, ya kan? Untung saya tidak aku dapat zaman batu. Iya, saya juga tidak dapat. Kalau yang itu pasti dapat. Seperti Bunda Jani pasti dapat itu. Iya. Iya kan? Dia pergi sekolah bukan bawa tas, tapi bawa batu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah semakin kesini memang anak-anak kita makin dicerdaskan dan fasilitas-fasilitas makin ditingkatkan lah. Yeah. Dan kedepannya kita pernah lagi mendengar ada sekolah-sekolah unggulan atau apa, kan yang membedakan sekolah unggulan sebenarnya itu adalah fasilitasnya. Ya, fasilitas. Yang dimiliki oleh sebuah sekolah itu. Yeah. Mudah-mudahan ini kita lebih tingkatkan lah. Artinya sekolah-sekolah yang dulu tidak punya nama sekarang bisa bersaing lagi. Dan itu tadi fasilitas dan mudah-mudahan tidak ada lagi tahun-tahun kedepannya tidak lagi pakai kabur tulis. Yeah, sebagai bentuk kemajuan, salah satu kemajuan yang pendidikan lah. Iya, tapi kayaknya mudah-mudahan tidak ada media yang pakai kapur ini. Semuanya sudah. Iya, mudah-mudahan tidak ada nih, kecuali kapur ajaib. Terima kasih Pak Jono. Oke. Ya. Lanjut tugas. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jono di Barukan ya. Baru saja bergabung di Kabar Pagi Obrolan Santai Mula Bali Sapo. Baik, silakan yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan seperti apa sebenarnya kondisi fasilitas sekolah di tempat tinggal Anda Kabar Budaya. Mungkin ada anak-anak sekolah, anak-anak sekolahka, kemudian kemenakan, cucu. Nah, bagaimana kita melihat aktivitas di sekolahnya pada saat mungkin kita pergi mengantar ke sekolahnya atau tidak, adalah sebelum kita tahu kondisi-kondisi sekolah-sekolah yang ada di sekitaran tempat tinggal. Karena juga ada pernah satu sekolah yang sangat viral ya di media sosial di Kabupaten Wajo. Ini salah satu sekolah yang memang lokasinya itu masuk dalam wilayah Kabupaten Wajo, tetapi siswanya itu rata-rata orang Sidrap. Nah, ini namanya sekolah SD Negeri 8 Omboy, Kepulauan Wajo. Nah, sebenarnya ini sekolah dasar milik pemerintah daerah disebut karena bangunannya mirip kandang sapi. Ini sekolahnya terbuat dari papan kayu lapuk, tetapi menggunakan sementara fasilitas tersedia hanya 3 ruang kelas untuk kegiatan belajar. Nah, sebenarnya ini bukanlah sekolah induk, melainkan ruang kelas jauh karena lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Wajo dan Sidrap. Nah, ini diungkapkan oleh kepala sekolahnya itu Herman, di mana ruang kelas ini dibangun karena meningkatkan siswa. Sekolah induk ada dan bangunannya gede, sementara lokasinya sekitar 1 kilometer, tapi tidak difungsikan karena tidak ada muridnya. Nah, itu dia masalahnya. Jadi orang tua siswa dan guru berinisiatif membangun ruang kelas di tempat ini. Selain dekat dari rumah, aksesnya juga nyaman, sementara jalan menuju sekolah induk besar. Nah, ini ternyata ada sekolah induknya, tetapi orang tua dan pihak guru ini sepakat untuk membuat ruangan khusus
belajar yang lebih dekat, mendekatkan siswa dari tempat tinggalnya ya, supaya nggak jauh-jauh pergi bersekolah ke sekolah induk. Dan jumlah siswa yang terdapat di sekolah ini sekitar 25 orang. Jadi sisanya itu dari 25 ini hanya satu yang merupakan warga Kabupaten Bajo, sisanya warga Kabupaten Sidrap. Jadi tenaga pendidik di sekolah ini berjumlah 4 orang, terdiri dari 1 kepala sekolah dan 2 guru ASE dan 1 guru. Nah, tentu sahabat budaya, mungkin memang ada sekolah-sekolah yang dibikin untuk secara untuk mendekatkan siswa dari tempat tinggalnya, karena mungkin ada sekolah induknya tapi jauh dari tempat tinggal siswa, akhirnya dibilang kelas jauh untuk bagaimana akses bagi siswa-siswi di sekolah-sekolah itu sendiri. Jadi seperti itu yang pernah viral di media sosial. Nah, silakan sahabat budaya yang masih bergabung, mungkin ada sekolah-sekolah di tempat tinggal Anda, mungkin bangunannya apakah sudah mau perlu diperhatikan atau direnovasi, tentu bisa Anda sharing-sharing di sini. Atau dengan adanya Baribasa ini hadir mengingatkan, bisa juga memberikan pemerintah ada sekolah yang butuh perbaikan secepatnya untuk kenyamanan siswa-siswi dalam proses belajar mengajar. Baik sahabat budaya, kita hadirkan dulu satu terong Bugis ya. Metani melo kak napak puting indokku, metani melo kak napak puting ngambokku. Dua telu ni roburane, dapat tengah dengar rioloku. Sini negara kana, nama loak galuna. Sini pak dengan ngambok namondo, dicokok bulu. Metani melo kak napak puting indokku, metani melo kak napak puting ngambokku. Dua telu ni roburane, dapat
Metani melo kak napak puting indoku, metani melo kak napak puting ngambokku. Dua telu niro urane, dapat tangar ngak rioloku. Metani melo kak napak puting indoku, metani melo kak napak puting ngambekku. Dua telu niro urane, dapat tangar ngak rioloku. Siti megara kalana, nama loak galuna. Siti pak dengan ngambuk namun ro, dicopok ulu. Metani melo kak napak puting indoku, metani melo kak napak puting ngambekku. Dua telu niro urane, dapat tangar ngak rioloku. Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya? Iya dong, keren kan? Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter. Enggak apa-apa kan? Kalau Marco pengen jadi apa? Apa ya? Astronot. Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. Aku anak SD, bajuku merah putih. Aku sekarang SMP pakai putih biru. Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu. Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
te tonjing kana lompo kona isoke naku pa punting ko siagan jandano mingka ang apa di pae kabara mi sedeng nate na memang pa naki parungga opa oh male oh buang nari apa jangan berang hey asik arragada queso majane talasaku bajikan ngangi mate amale ka anjo uaku kalale tong inji jene kui non cera sulu tabu lagi matang ku kolonge nabu no siri riagang-agangku lani boli kapan ajari pan lagi oma oh male oh buang Roma bunti oma waku renyi nipi pinak kerorong kurona bawaku sing asik keso majane parekan nabajikan ngiri cuam male kanjo uaku kaero tong inji sesagak kurang punang amanaken punaka majane talasaku bajikan nyalai amale kanjo uaku katena doena lami boli yang kapan ajari pan lagi oma oh male oh buang lani apa ya antue cini sai agang-agang kuma jaina mamo lepa unti cini saya lompoku tomo uang siratan toma naga donika ikan teton di kana lompoko na isoking naku pa punting ko siagang pinduno mingkalang apa di nebai kabara misiring natena memang pa nakiparungga oma oh male oh buang Roma bunting kodoh Mozaik Budaya. Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga
harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu, atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih bersama di Kabar Pagi, obrolan santai mari bersama. Kita masih berbicara tentang sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan. Rencananya akan diperbaikan fasilitas ya. Dan tahun ini tentu banyak menjadi prioritas bagaimana pembangunan sekolah yang tentunya perlu disentuh dari segi fasilitas ya. Sekarang ada 120 sekolah kurang lebih. Kita terima lagi penelpon. Halo, assalamualaikum Bari Basar. Halo, assalamualaikum Bari Basar. Ya, dari siapa dan di mana? Dari Delu. Apa kabar Delu Mut? Sehat-sehat Ji? Alhamdulillah, lagi siap-siap ini untuk cara sebentar waktu. Dulu Besar kalau gendang Pak, sedikit dulu. ya, suara tak kok kecil sekali. Iya. Ya, karena suara gendang enggak didengar. Ya, tidak ada. Iya. Tidak ada Mi, saya kasih hilang dulu gendangnya. Sebentar Pi, baru gendang sudah, jadi perempuan. sudah kayak anu tuh, kalau sudah Kidul Kurban itu banyak gendang dibikin. Banyak kulit sapi sama kambing. Terpaksa semangat Kak dengar ini lagu tak nomale rumah bunting. Rumah bunting. Iya, adakah? Wah, ada dong. Ini lagi siap-siap kondro dengan apa itu? Makanan berat. Lontong. Deh, nyaman. Kita makan bersama di studio. Delumu, kalau dulu kita zaman tak sekolah di mana dulu? Waktu SD, SMP, SMA di Makassar semua aja. Di Makassar. Wih, berarti mantap, berarti bagus di fasilitasnya berarti. Dulu masih dekat, saya dari rumah Jalan Cakalang tuh SMP Cakalang. Itu artinya enggak pernah didapat itu fasilitas kapur turis ya? Kapur masih. Oh masih dapat juga. Masih kapur, iya. Dulu kan kita pakai baju putih-putih. Singkat pakai suster kan. Kayak suster berarti. Pakai sandal. Oh, pakai sandal. Oh pakai sandal dia orang ke sekolah. Berarti iya, dibebaskan. Berarti belum di lantai dulu sekolah tak? Iya masih tanah dulu. Sekarang pakai peher nih kau. Iya. Dulu pakai tanah baru masih banyak triples nggak macam bahasa apakah bahasa Indonesia itu nggak macam? Nggak tahu juga kalau yang dari bambu itu kah? Dari bambu. Iya, kalau orang Bugis bilang takbak. Takbak itu yang biasa dibikin dinding rumah tahu dari bambu. Oh, dulu di sekolah tak begitu juga dulu. Dindingnya. Iya. Zaman masih jam. Tahun berapa itu deh lu mau? 50-an. 50-an dia. Oh. Kebayang kalau di daerah di tahun-tahun segitu fasilitasnya di kota saja Makassar seperti itu, apalagi di daerah. Apalagi di kota. Jadi mana itu yang di daerah? Kalau saya dulu masih kudapat ya, tapi dindingnya sudah dinding kayu. Dinding papan. Cuma jeleknya karena kalau sementara belajar baku intip kisah sama tetangga kelas
Tidak ada dindingnya di tengah. Iya, tuh. karena Sama kan dulu ada saya. lubang. Nah, Nah, biasa juga itu papan tulis kalau lagi menulis. Biasa ada suruh Kak Guru tuh naik biasa juga kalau menulis. Itu ukur di papan tulis Kak dong. kalau ujian baku kirim-kirim jawaban lewat sela-selanya papan. Baru kita dulu bikin itu penghapus sendiri-sendiri. Iya. Kayak bantal-bantal itu. Masing-masing bawa penghapus. Iya. Kita bikin sendiri kayak ketupat itu toh. Tapi seru tong dulu di zaman-zaman sekolah seperti itu. Seru tong Fasilitas iya. meskipun fasilitas terbatas ya, alhamdulillah kita masih rajin juga sekolah, belajar nyaman. Ya di nyaman-nyamanin aja. Pokoknya sekian dulu. Mana mau sandal ke apa masih sekolah. Olahraga banyak. Sekarang saya kira kurang. Kalau sekarang ya bagaimana kita lihat sekolah-sekolah ini? Utamanya di tingkat SD, SMP, SMA lah ya, kalau di Kota Makassar. Iya, jadi kalau saya lihat sekarang, alhamdulillah. Fasilitasnya saya lihat sudah baik semua. Tapi masih ada yang swasta itu toh. Iya. Swasta itu masih kurang fasilitasnya. Saya kira kalau swasta biasa lebih banyak fasilitasnya karena sekolahnya bayarnya mahal. Iya, bayar sendiri toh. Iya, bayar sendiri. Tapi bagaimana saya kira ada juga sekolah kesan dari yayasan atau donatur begitu, bukan dari pemerintah. Oh iya, karena biasa ada memang di sekolah-sekolah yang memang yayasan tapi memang tidak terlalu mahal juga pembayarannya. Kan ada juga swasta tapi mahal sekali pembayarannya, jadi memang fasilitasnya full. Mungkin yang mahal pembayarannya itu fasilitasnya bagus. Iya, pasti. Sekolahnya dari bangku-bangkunya tembok-temboknya, tapi yang tidak ada dari pemerintah pasti seadanya saja tuh. Karena kapan itu seperti yayasan donatur yang tidak selama. Kalau banyak yang masuk baik sekali, tapi kalau kurang juga dia dapat dana dari situ gitu. Iya, dari pembangunan, dari pembayaran siswa. Kalau masih banyak yang swasta tuh masih kurang kasihan saya lihat fasilitasnya. Biasa anak-anak berdesakan dari bangku-bangkunya. Sepertinya ditampung bisa satu kelas lebih 10. Ini melebihi saya lihat. Jadi itu anak-anak baku dempet-dempet dulu. Iya. Di mana ini? Di Setando, Ki? Setando kasing ini. Di Setando. Mungkin di Tarakan. Sebentar baru ke sana di Tarakan. Mau berangkat ke sana tuh. Iya. Siap sama adekku itu Diana dengan Kebo. Oh iya. Apa bertugas sebentar kita? Sebentar DP2 Richard. Bang Richard. Emang dulu pulang. Iya, siap. Acara bersama kontrol dengan lontong dong. Mantap. Nanti juga ini mau ku tanyakan itu kesan bagaimana itu yang pendaftaran sekarang kan sampai 500-an. Apa itu? Yang masuk mendaftar sekarang anak-anak. SMP, SMA. Oh, ada anak SMP? Ada ponakanku yang masuk SMA. Oh. Tapi yang mendaftar katanya 500-an, 700-an. Tapi yang cuma diterima cuma 100. Jadi sisanya ke swasta mana? Ke swasta itu berarti yang sisanya. Swasta. Iya. Yang dari tanah lewat jendela maminya sepanjang. Lewat jendela. Pasti berlaku itu lewat jendela. Mau media apa kita ini orang tua ya kalau mau tongi sekolah nata. Iya. Jadi itu semuanya itu. Apa nak-anaknya Jo? Kenapa?
Ciut kibela. Timbo. Iya. Mungkin hawana konro Jadi bagaimana ini solusinya sekolah nanti? Kalau masalah Jadi itu nanti yang mungkin menerima. ada sesi pembahasannya khusus ya untuk penerimaan siswa baru. Jadi mungkin nanti solusinya begitu ya, mungkin sisanya itu lari ke swasta untuk memenuhi juga Pastilah lari swasta. ke Mayer. Iya. Kalau tidak lari ke kampung. Ya, ada tong yang lari ke kampung juga. Iya, banyak anak-anak yang biasa kesan di sini kontrak-kontrak gitu, Iya. orang tuanya, nah tidak lulus apa terpaksa pulang kampung. Iya. Iya, karena Jadi- di kampung itu memang banyak sekolah juga yang kurang siswanya. Karena banyaknya sekolah-sekolah baru yang sudah dibangun, kayak di kampung saya itu kan begitu. Sekolah saya dulu waktu SMA itu favorit. Paling banyak siswanya, tapi sekarang mulai berkurang karena begitu banyak lagi sekolah-sekolah SMK yang dibangun. Ada sekolah-sekolah yang berbasis pesantren, jadi orang tua lebih banyak memasukkan di pesantren anak-anaknya. Jadi sekolah negeri di sana. Sekarang memang lebih banyak pesantren, Bu. Iya. Jadi banyaknya orang tua kasih masuk ke anaknya di pesantren. Iya. Tapi tinggi tuh pembayarannya kok dong. Itu dia. Itu Mi, jadi bagaimana Mi itu yang tidak mampu orang tuanya. Pasti putus sekolah miseng. Baru pemerintah kan tidak mau ada orang putus sekolah. Iya. Satu-satunya jalan bagaimana itu minum RT RW mendata anunya warganya, saya bilang karena saya lihat di sekelilingku masih banyak anak-anak yang tidak sekolah. Apakah faktor itu dari faktor apa? Mungkin bukan faktor itu ya, karena tidak lulus di sekolah yang negeri gitu ya. Kurang tahu juga. Iya, karena ada juga swasta yang memang dapat bantuan dana BOS dari pemerintah toh, yang misalnya di bawah naungan Kementerian Agama, ada juga di bawah Kementerian Pendidikan, di bawah naungan Disnas Pendidikan. Itu sama halnya sebenarnya dari negeri pembayarannya. Artinya tidak terlalu mahal karena memang ada subsidi dari pemerintah. Tapi yang mungkin tadi mahal itu ya memang betul-betul murni berdiri sendiri tanpa ada bantuan dana BOS. Iya, gitu. tapi bagaimana itu dana BOS? Karena saya itu cucuku dulu waktu SD dia dapat dana BOS. Tapi sekarang tidak, Mi. Baru saya tanyakan lagi di sekolahnya tuh, nah bilang itu semua didata, Bu. Yeah. Anak-anak, cuma katanya yang dari pusat itu biasa cuma berapa orang yang dipilih, 2-3 begitu, Ji. Yeah. Jadi bilang baik kalau caranya mendata lihat itu kakaknya orang tidak mampu. Iya. Kalau orang yang mampu jadi dapat Tommy lagi dana BOS. Kayaknya menjadi kana. Iya, dana apa Jipale kalau bukan dana BOS kita dapat dana anak buah. Kan namanya dana BOS. Dana koperasi. Namanya dana BOS berarti untuk bos-bos. Dananya orang khusus orang bos-bos yang dapat ya. Iya. Jadi memang dana BOS itu Beasiswa begitu orang pintar yang tidak mampu. Tapi ini saya lihat biasa ya. Justru yang bisa beli ini dapat. Iya. Ya. Begitu Mika Pembo. Oke, makasih Delumu. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Lanjut tugas di sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Delumu ya. Jadi memang kalau dana BOS itu memang dana operasional sekolah, itu memang ada memang pos-posnya ya untuk pengeluaran dana BOS sendiri itu sendiri. Jadi tidak semua untuk pembangunan fisik, tapi juga dana operasional itu ya memang untuk
Kayak misalnya pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kemudian pelaksanaan kegiatan asesmen evaluasi pembelajaran, kemudian pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, dan juga pengembangan profesi guru. Ya, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Pak Ruslan. Bari Basa dari Hamzah. Ya, Pak Hamzah di Pampang ya. Siap. Dulu Pak Hamzah waktu zaman sekolah di mana dulu sekolah Pak? Aduh, beda sekali. Saya dulu sekolah rakyat. Oh, sekolah rakyat, lebih merakyat lagi berarti sekolahnya. Akan muncul lagi di sekolah rakyat di Indonesia. Iya. Kalau pengalaman saya masih SD dulu Pak Ruslan. Iya. Saya kan 1 tahun saya sekolah di desa. Iya. Ya, pada waktu itu saya sekolah di kolon rumah berdasarkan beralaskan tanah tanpa dinding, kemudian bangkunya itu bambu ditancap baru dikasih papan di atasnya, kemudian papan tulisnya itu bantal penghapusnya dari bantal kecil baru kapur. Saya punya buku dengan pensil itu terbuat dari batu Pak Ruslan. Iya. Batu dulu tahun 59, 60. Masih kita dapat di zaman batu. Iya, zaman batu. Kemudian bajuku Pak Ruslan. Iya. Karung terigu digunting baru dipakai pergi sekolah. Ah, serius? Di kampung itu. Masa sih? Iya. Bebas kok, tidak pakai sendal. Waduh. Iya. Kemudian pada waktu itu mulailah saya lari ke kota di Makassar. Ya. Jadi saya sekolah di SD 49 itu di Unas di Jalan Kandea. Yeah. SD Baraya. Di situlah saya tahun 60 saya sekolah. Nah, di situlah mulai pakai sendal, pakai sepatu. Ya, tapi bajunya masih bebas. Yeah. Kemudian saya tambah di situ jasaku SR sekolah rakyat. Kemudian saya lanjut lagi di swasta. Yeah. Itu fasilitasnya ya lumayan lah karena namanya yayasan, baru pindah lagi di MAN Gunung Sari sampai kelas 6. Kan saya dulu kalau SD 6 tahun, kalau lanjut lagi 6 tahun lagi. Jadi PGA 6 tahun. Kalau MAN sekarang di Gunung Sari itu Pak Ruslan. Yeah. Halo? Iya. Iya. Jadi begitu sejarahnya saya sekolah dulu Pak Ruslan. Ya. Jadi kalau syukurlah sekarang anak-anak ini sekolahnya sudah bagus. Iya. Jadi saya kira kalau swasta sekarang itu mau di gratis, berarti ada bantuan kucuran dana dari pusat, dari pemerintah. Yeah. Yang sepengetahuan saya kalau swasta itu ya berdikari, artinya sendiri-sendiri kan. Iya. Iya, jadi dia harapkan itu bantuan dari murid tiap bulan. Iya, jadi syukurlah anak sekolah sekarang ini mulai dipermudah semua transportnya, komunikasinya dan semua lengkap semua. Kalau kita dulu aduhai. Lain dulu, lain sekarang, lain bolu, lain cakalang. Cocok kita Pak. Iya, jadi beruntunglah kamu tidak dapat yang sekarang ini zaman batu. Iya. Tapi kalau kita menulis itu ada nanti sudah dihafal baru dihapus itu Bung Pak Ruslan. Woi, batunya di. Kalau tidak dihafal jangan hapus itu ditulisan batu. Kira-kira cukup ya, jadi gitu. itu dulu rata-rata semua orang-orang sebahagian pintar karena begitu dia tidak bisa kalau dia tidak hafal. Iya. Iya. Jadi harus cepat hafal Dia hafal itu pelajaran dulu itu. Baru kelas 1, 2 sampai saya dapat itu batu sampai kelas 4 SD barangkali ya. Iya. Kelas 4 sudah itu buku terus. Tapi ada tuh di buku kita siapkan. Ada dibagi-bagikan ke itu batu.
Mungkin sisa-sisanya semua tahun 50-an toh. Itu dihabiskan waktu saya dulu sekolah di kampung-kampung. Iya. Oke Pak Ruslan. Oke, makasih Pak. Masih ada sedikit. Ya, apa itu? Karena itu katanya itu swasta akan digratiskan. Jadi bantuannya berarti pemerintah yang membantu dia. Ya, kayaknya mudah-mudahan. Iya. Syukur itu kalau begitu. Iya. Tapi kalau tidak, aduhai. Lanjut. Oke, makasih. Yakin ke keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Hamsa di Pampang ya. Baik. Selamat budaya, kita hadirkan dulu kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Pantai Apalarang letaknya di Desa Arang, Kecamatan Bontopahari, Kabupaten Bulukumba. Keindahan pantai ini cukup mempesona dengan batu-bebatuan karang yang tampak amat megah dari ujung selatan hingga ujung utara sepanjang pantai. Ditambah deburan ombak dan hempasan air laut, pantai semakin terlihat garang. Apalarang berasal dari bahasa Konjo pesisir Sulawesi Selatan, apa yang berarti memiliki arti ujung, dan larang artinya dalam atau curam, di mana Apalarang berarti ujung dan curam. Birunya air laut dengan gradasi warnanya yang memikat, mulai dari putih, toska, biru muda hingga tua, membuat pantai terlihat sangat cantik. Juga pas melihat ikan-ikan dan terumbu karang tanpa harus menyelam lebih dalam. Keindahan alam bawah laut juga sangat indah, namun tetap berhati-hati dan memeriksa kondisi airnya karena dasar perairan memiliki batuan karang dan runcing. Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita
aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut turut di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Nah, boleh si bomba melisi kasih ondro wira pekasih nah boleh si bomba melisi. Kaleku mesesa para alfa nawadi kasina rek
rekomu seleng lola ucapu campa aroku upaku rusu mangeku nawe laina indoku kasih ambo perutona nawe laina indoku kasihna ambo perutona Opa dia jamu ondro kasihna riwayat takaleku mesesa para iya panawadi kasihna rekomu seleng lola ucapu campa aroku upaku rusu mangeku nawe laina indoku kasihna ambo perutona nawe laina indoku kasihna ambo perutona. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5? Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Eng-ji mungkin terdengar asing. Ia seorang seniman Tionghoa pencipta lagu rakyat Makassar yang telah menghasilkan karya. Jika dilihat dari namanya, ia bukan pribumi asli, tapi peranakan Tionghoa Bugis Makassar yang sangat cinta tanah Makassar. Tahun 1950, ia mendirikan kelompok musik bernama Singgara Kula Kulawa yang membawakan lagu-lagu Bugis dan Makassar yang akhirnya mendapat tawaran sebagai pengisi tetap siaran radio Republik Indonesia di Makassar. Tahun 1953, Ho Eng-ji dan orkesnya mendapatkan penghargaan dari RRI atas sumbangsi mereka untuk musik nasional. Ia pun berkesempatan menemui Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Lagu ciptaannya yang populer sampai saat ini adalah Ati Raja, Sailong, Dendang Dendang, dan Amat Ciang. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, sahabat budaya, kembali lagi melanjutkan kebersamaan kita di Kabar Pagi Obrolan Santai Bari Basa. Untuk edisi hari ini kita masih membicarakan tentang perbaikan fasilitas sekolah di Sulawesi Selatan, karena begitu banyaknya sekolah-sekolah yang masih butuh perhatian dari pemerintah dalam hal perbaikan fasilitas di Sulawesi Selatan ya. Baik, silakan yang masih ingin bergabung di 0811 400 9250. Untuk Anda yang mau bergabung, sahabat budaya, komentar seputaran topik kita pagi hari ini di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa.
balik bahasa Wahyu di Goa, tetapi sekarang lagi di Sungai Limboto. Di mana sekarang? Sungai Limboto. Oh, Limboto, Sungai Limboto. Iya. Naik perahu. Naik perahu gini. Hah? Naik perahu gini. Iya, perahu bagaimana? Sungai Limboto di banyak tong sungainya di Makassar. Banyak di Makassar, Sungai Sungai Cirekam. Sungai Cirekam paling banyak, sarap banyak. Paling banyak sungai di sini. Iya. Kalau Sungai Cirekam itu hanya sungai yang ada, sarapnya juga ada. Di sana sore-sore baru rame penjual sarap bana. Apa nih kegiatan pagi-pagi di sungai ini? Di sungai? Pergi cari cari warung nasi kuning. Tapi di sungai datang jual nasi kuning. Banyak, jadi hanya ada di Makassar sungai ada nasi kuningnya, ada. Banyak juga gunung. Ada juga gunung deh. Ada gunung. Gunung Nona. Gunung Nona. Gunung Bawah Karaeng. Ini kan di sebelahnya Sungai Limboto, Gunung Nona. Iya. Jadi kita bicara tentang sekolah ini. Sekolah-sekolah di Sulsel tentu masih banyak ingin dibenahi atau perbaikan fasilitas lah ya. Iya. Dulu zaman sekolah kita dulu masih menikmati zaman batu ke atau sudah zaman kapur. Dulu zaman kapur mereka biasa kalau nakal-nakal gitu mami guru sudah lempar ke kapur kan. Kalau ada biasa hidup di belakang, saya kan paling suka duduk paling belakang. Ya, betul, melayang di penghapus na guru. Iya, bukan penghapus me kapur me atau disuruh ke berdiri punya papan tulis katakan paling atas satu. dan saya paling sering dapat dulu kalau punya itu untuk zaman SD. Saya kan SD di sini di SD Kalukuang. Oh, di Kalukuang di. Iya. Berarti dekatnya Pontiku itu ya? Iya. Iya. Dulu kan saya waktu dibawa mendaftar ke sekolah sama bapak itu, yang saya cari sekolah di tangganya, yang tingkat kan. Oh iya. Padahal kan dekat-dekat rumah saya kan tinggal di Birunganging. Iya. Di seputaran apa namanya Pasar Pandampuk. Ada kan di sana sekolah baraya apa segala macam kan. Tapi kalau lebih jauh sekolahnya di Kaluku. Tapi itu yang saya cari tangganya. Oh, yang ada tangganya. Karena aku suka dulu itu luncur-luncur dari atas ke bawah di pegangannya di tangga. Sekolahnya itu ada memang di tangganya dulu. Ada, Mika cantik dulu sekolahku saya waktu tahun 80-an. Oh, iya. Cantik, guruku juga itu masih yang data guruku masih hidup tidak. Iya. Kepala sekolahku itu. Iya. Mungkin almarhum juga kodang. SD di situ SD di Kaluku. SD Kalukuang. Jadi saya naik kelas 3 SD itu sudah terbagi ada Kalukuang 1, Kalukuang 2, Kalukuang 3. Kalau orang dekat situ yang dekat pasti tahu. Iya. Saya dengar dulu karena sepupu dulu sekolah di sana. Iya. Rumahnya di Pontiku dia. Kalau saya dulu jauh ke jalan kaki karena di belakangnya kompleks Unhas. Oh iya. Jadi saya tiap hari jalan kaki. Lewati lapangan masjid itu. Iya. Yang di kompleks Unhas itu. Iya. Tiap hari jalan kaki. Karena belum ada pinter dulu. Iya. Artinya orang juga masih kurang. Jadi itu zaman SD 80-an itu. Kok dibilang ada perbaikan jembatan. Jadi saya pulang tidak sendiri sama ke teman-teman. Kok dibilang ada tahu ini. Jadi kalau berbicara masalah sekolah, ya masih zaman kapur. Papan tulis. Papan tulis nih, seru. Tapi itu hari dilarang ke bawah HP ya, Mbok? Tidak ada HP. Masih barang langka. Bukan lagi barang langka, kan belum piada kan? Belum piada. Masih gitu dulu itu. Masih pakai Roger dulu itu. Ya. Karena saya juga kebetulan anak beriker juga. Iya, beriker. Anak beriker juga. Masih zaman pakai telepon rumah. Ya. Tapi kalau kita sekarang amati ini anak-anak sekolah ini bagaimana? Kita lihat fasilitas sekolahnya ini. Sebetulnya kalau berbicara masalah fasilitas ya.
Kayaknya masih buat gaya-gaya dulu karena masih ada apa namanya sekolah-sekolah yang masih ini apa dibilang kalau untuk era zaman sekarang kayaknya kayak tidak zaman istilahnya. Iya. Kalau saya lihat. Cuman ada beberapa sebagian ya kita tidak tahu apa penyebabnya. Apa karena kurang perhatian dari pemerintah setempat atau kita tidak tahu. Tapi kalau untuk menunjang pendidikan, salah satu yang digencar itu adalah bangunannya. Oh, dari bangunan supaya anak-anak juga betah. Iya. Anak juga betah belajar, enak belajar. Cuman kalau zaman dulu saya tuh sering hitung, Bu. Zaman-zaman saya sekolah itu sering kebiasaan anak dulu mau coret-coret kan. Suka coret-coret. Pokoknya itu di meja itu habis ditulis sebar ditulis. Pakai tip S juga apa di? Iya, bukan cuma pulpen. di ruang kelas nah. Iya. Biasa kalau pulang kena habis damri yang puyuh itu, dinding itu puyuh juga habis. Ternyata ini bisa mau pelakunya ini. Biasa bawa mie apa spidol. Itulah dulu anunya, dayanya itu anak zaman dulu, zaman saya dulu. Iya. Nah, nanti sekarang kita berpikir ini di usia sekarang. Kodong kasihannya itu kalau dicolek-colek, mana yang lagi tukang bersih-bersih, mana yang di bis juga dimarahin sopirnya, apanya segala macam. Baru pakai berpikir ke situ. Tapi dulu yang kita nikmati adalah kenyamanan. Iya. Jadi apa namanya ya? Mungkin untuk anak-anak kita ini mungkin bisa difasilitasi dengan bangunan-bangunan yang lebih bagus lagi. Iya, ber-AC layak. Lebih layak lagi. Apalagi sekarang gampang sekali dapat informasi-informasi karena tinggal buka cari Google. Iya, berarti positif. Kalau kita dulu masih nyontek-nyontek. Iya. Kalau orang tidak tahu. Bahkan dulu saya waktu kelas 3 SD tuh, Bu. Sampai tidak pulang ke rumah nah. Kenapa laporku terbakar? Ada tumpah mata pelajaran, kamu pasti ku dapat warna merah. Jadi pulang ke rumahnya kakakku, nah bilang kakakku, kenapa pulang ke sini aku deh? Belum tahu ke pulang, saya laporku ini jelas dicambuk ke sama bapak. Dan memang pada saat saya pulang, saya punya bapak ini pulang dinas, kan masih tugas dulu. Iya. Ya, namanya tentara kan, disiplinnya tinggi. Iya. Masuk ke rumah lapor muntah, badannya aku cukup. Sekalinya dia dapat dia akhirnya sebenarnya dihukum Kak. Iya. Jadi apa namanya? Kalau sekarang kapan tidak dia begitu dia. Sekarang beda. Jangan kita dengar anak sekarang bilang ada warna merah lapornya atau apa. Ada biasa apa namanya? Warna hitam semua aja tulisannya. Angkanya beda. Angkanya merah. Kalau dulu kita tidak merah mentong itu. Angka 5 itu standar warna merah. Warna merah mentong. Warna merah mentong ya. Waktu dulu kebanyakan yang merah itu matematika. Ada yang tinggi lah. Kalau itu bahasa Indonesia saya tinggi. Apa itu? Kalau bahasa pelajaran saya tinggi. Dulu kan zaman SD belum ada IPA IPS, belum ada. Oh iya. Dulu paling PMP, PSPB. Ya, PSPB itu. Cuma dulu zaman dulu itu saya waktu zaman kecil PSPB di tingkatannya. di tingkatannya itu presiden salah pakai baju ya. Astagfirullah. Sambaran. Itu PSPB. Terus ada tuh pelajaran PKK dulu. Coba PKK juga di plesetin sing kepanjangannya. Kok tampilin kiri kanan. Jadi kalau ada itu sesuai dihukum. Iya. Dulu kan guru masih begitu caranya. Kalau kan? di SMP-nya dulu di mana Pak? Saya 2 sekolah dulu. Kelas 1 sampai kelas 2 di SMP 23. Oh 23. Kelas 2 sampai kelas 3 sampai tamat di SMP 18. Iya. Karena dulu faktor jarak jauh sekali rumahku. Iya. Dulu belum Saya pernah bawa jalan kaki dari Tello Antang. Belum sistem zonasi. Jalan kaki pergi di Sumbu Binasa. Dia jauhnya itu. Tapi saya taruh itu jalan
apa namanya? Tapi kan dulu jalur Kompas tuh, puntung Kompas. Tidak ada Kompas dulu, pokoknya jalur Malunga, jalur utama. Oh, jalur utama. Jauh ke Tujapro ya. Kenapa? Karena ada uang pulangku. Dulu kan saya naik mobil Puyu, Volvo. Iya. Tapi itu waktu kan untuk anak sekolah kan 50 rupiah lah bayar. Tapi itu hati aku belanja Belanjakan semua uang yang dikasih, dibelanja semua uang ya. Belanja semua ya, ada uang pulangku. Lepas saja jauh dari Teluk pergi di Petarani ke Lompat toh. Ya sekarang flyover. Petarani pergi di Alauddin pergi di Rawabi di Sungguh Minasa. Jauh itu. Alhamdulillah sampai Tonja. Iya. Sampai Tonja. Masa dulu kan enak jalan kaki karena masih kurang kendaraan. Iya. Masih cuaca masih banyak enak. tempat berteduh, ya artinya banyak pohon. Jalan tom itu banyak yang SMP sambil merokok kan di tombol. Kalau dekat temanku. Itu zaman-zamannya. Tapi alhamdulillah sekarang tidak merokok Mbok. Dulu ji. Tahu bagi. Jadi anak sekolah jaki ikuti gaya lah. Iya. Jaki ikuti gaya. Ya, tidak ada dicontoh. Makasih banyak Pak Wahyu. Sampai mau di tujuanku ini. Ya, kan ada nasi kuningku. Iya. Bukan sungai ku lewati Mbok. Apa Pak? Gunung lagi bayar. Jauh tak ini hari pergi sungai. Melewati sungai dan gunung. Oke, Pak Mbok. Iya. Ya, dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Hani. Macora ni soe, tajan ni. Alhamdulillah rabbil alamin. Mubah ni dencora. Mubah dencora. Bunda lamanya tidak pernah jalan-jalan ke studio. Iya, sibuk kayak ini sayang. Oh. Pengantin anggota aku. Iya, pengajian. Besok ini kasih bawa pengantin. Sibuk dulu minggu ini. Memang musimnya pengantin sekarang ini karena baru kita sebagai orang tua ini dipercayakan anggota majelis taklim sebentar sore pengajian. Iya. Memang nih kalau sudah ibadah masih bulan Zulhijjah itu haji ramai pengantin. Pokoknya itu dua. Musim haji, musim pengantin, musim voting. Kalau Bunda dulu zaman waktu di Maros dulu sekolah Bunda dia atau di Makassar? Saya SR. SR sekolah rakyat juga. Sekolah rakyat. Oh. Di Batangas di kompleks ini. Iya. Dulu kan di kompleksku ini ada sekolah 2 di sini di kompleks. Setelah mau dibangun itu perumahan oleh Angkasa Pura, ambil Angkasa Pura, pindah di sekolah ya. Pindah ke luar kampung, artinya di kompleks di desa aja tapi satu desa aja tapi beda kompleks nih. Posisi bangunannya dipindah. Bangunannya dipindah. Nama sekolahnya tetap sekolah rakyat Batangas. Iya. Tapi sekarang dalam ini. Saya dulu sekolah rakyat. Sekarang dalam sekolah ada itu Bunda. Tidak ada sekolah rakyat sekarang, sekolah dasar. Enggak, maksudnya sekolahnya bangunannya masih ada atau tidak ada juga? Tidak ada di. Saya kira masih ada bangunan cuma di. Diganti dengan sekolah yang bagus. Oh, karena saya zamanku dulu. Sekolah saya papan jiko dong dindingnya. Oh. Iya, tapi bagus pelajarannya bagus. Papan tapi mutunya luar biasa. Ya, sukses tuh dulu orang-orang dulu meskipun fasilitas terbatas. Jadi guru semua dulu saya temanku. Ada jadi tentara, jadi guru, pegawai. Pokoknya seletingku di SR itu sekolah rakyat negeri. Semuanya sukses. Iya. Sekolah rakyat dulu namanya. Iya. Kenapa tuh di sekolah rakyat dan sekolah dasar bedanya apa di? Tidak tahu, mungkin untuk rakyat Indonesia. Sekolah rakyat Indonesia. Sama sekolah tak berarti Pak Hamzah, sekolah rakyat juga SR. Iya. Tapi rata-rata jadi pegawai. Rata-rata jadi pegawai itu kalau sekolah rakyat. Aduh. Kita kasih semua sekolah rakyat kan? Berhasil semua dulu sekolah rakyat jadi pegawai, ada jadi tentara. Iya.
Iya, pokoknya berhasil deh. Gak sama sekarang sekolah dasar. Nah, kalau kita lihat sekarang Bunda, bagaimana fasilitas sekolah sekarang ini? Fasilitas sekolah sekarang. Ya. Ya Allah, bagaimana tidak baik juga dijelek-jelekkan karena sekolah. Sekolah fasilitas sekarang bagus sekolahnya. Gedungnya bagus. Yeah. Tapi cara belajarnya kurang bagus. Karena biasa tidak hadir yang apa namanya itu guruna. Iya. Biasa tidak hadir gurunya, banyak acaranya. Jadi banyak acara gurunya. Fasilitas sudah bagus, lagi-lagi lagi-lagi iya, karena gurunya pergi penataran katanya. Yeah. Pergi rapat. Adakah sekarang rapat guru, rapat apa namanya itu? Pokoknya 1 minggu 1 kali keluar rapat gurunya. Pertemuan guru. Libur lagi siswanya pulang Pokoknya deh mutunya kurang bagus. Dibandingkan dengan dulu-dulu. Yeah. Dulu kita zamannya dulu saya luar biasa. Akhirnya saya juga jadi guru, Mak. Saya lagi mengajar di situ, jadi mantan siswa situ, mengajar Toma di situ, honor Kak di situ. Iya. Honor Kak, baru bilang itu sama sekolah guru di mana sekolah guru di Makassar, Jalan Amanagapa. Jadi saya itu mondar-mandir Amanagapa itu tahun 70-an, luar biasa. Luar biasa Amanagapa jalan Kak itu, Nak. Tidak ada mobil. Biasa tengah malam kalau baru pulang jam 1 malam sampai di rumah PT Komos dulu itu toh. Yeah. Ada tuh mobil Komos dulu. Yeah. Satu-satunya mobil di Maros, Makassar Maros itu namanya Komos. Itu sampai di rumah jam 10 jam 12 malam. Auzubillah. Besoknya berangkat lagi. Bisa berangkat lagi kan bahasa sekolah siang. Iya. Sekolah siang itu di SPG Managapa. Iya. Dan dadam sekarang di situ sekolahnya tuh, baru kapan? Dibangun lain sekolah lain nih. Bukan yang itu jadi IKIP atau UNM, bukan. Sekolah guru kan rata-rata dulu IKIP berubah jadi Universitas Negeri Makassar. Iya, bukan dulu saya masih sekolah guru. Oh, lentongi di perguruannya. Iya, lain itu saya IKIP itu Amanagapa. Lain juga SPG Amanagapa. Iya. Sekolah pendidikan guru Amanagapa di situ kan sekolah. Yang Amanagapa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Luar biasa penderitaan. Biasa tidak makan siang makodo. Biasa ada di situ orang Jawa kampung orang Jawa di pesuruh di Amanagapa, itu sekolah Amanagapa, penjual nasi campur, makan di situ. Nah kasih makan itu Mbak, baru besok bayar. Mengutang kalau lapar pakai. Mau tonji kau nak kasih pinjam itu Mbak, makan nak besok bayar. Oh iya. Besok begitu makan kodong kemarin dari Maros Makassar itu. Tidak sarapan, tidak makan pagi, sampai di sana lapar mati. Yeah. Untungnya itu Mbak mau kasih pinjam makan, baru murah meriah aja dulu nasi. Seperti itu. Saya dulu luar biasa penderitaanku. Yeah. Sekolah di SPG Amanagapa, bukan main. Bolak-balik Makassar Maros. Yeah. Honor Toma Kak di guru, honor Toma Kak di sekolah. Pulang honor langsung pergi, tidak makan, boleh nanti makan di sekolah kalau ada uang. Kalau tidak uang pinjam makan di situ di Mbamba, baru besok baru bayar. Iya, tidak malu jasa ceritakan gitu. Kan memang begitu dulu saya kodong. Suka dukanya itu sekolah, akhirnya alhamdulillah karena saya tahan menderita, akhirnya berhasil. Nah sekarang anak-anak malah bagus nih fasilitas. Fasilitas sekarang anak-anak malah fasilitasnya sudah bagus, rumah jauh dekat dari rumah. Biar 1 meter itu sekolah anak dan tartonnya motor. Dulu kita saya jalan kaki Kak. 3 kilo, pulang balik 6 kilo jalan.
Itu saya duduk ke dong, tidak ada kendaraan. Jalan Ki. Kemarin itu dari Batanghase ke Bulu-Bulu. Ya. Toh, dari komplesku itu ke Bulu-Bulu. Berapa kilo kira-kira itu biasa lewati itu Ambo. Nah. Pulang balik ke itu jalan. Iya. Di situ. Oke, Alhamdulillah. Oke Bunda, makasih banyak. Oke, saya makasih. Iya, sehat selalu. Amin. Sampai jumpa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Hajani di KPU Maros ya. Baik, sahabat budaya, kita kasih kembali kelong. Sebentar kita lanjut lagi kebersamaan kita di Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tahun memasuki
Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong, takut ada kelitih. Kelitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau kelitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal kelitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kelitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah kelitah-kelitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kelitih, yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif. Apa janang minyawaku